coba ungkapkan perasaan yang ada di hati. Pilihlah aku jadi pacarmu yang pasti setia menemanimu. Pilihlah aku jadi pacarmu yang pasti setia menemanimu. Pilihlah aku jadi pacarmu yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain. Pilihlah aku jadi pacarmu yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain. Yang lain belum tentu setia. Jadi pilihlah aku. Pilihlah aku. Pilihlah aku jadi pacarmu. Pilihlah aku, jadi pacarmu. Pilihlah aku, pilihlah aku. Jadi pilihlah aku. Makasih. Elvira. Iya, Sekali lagi sayang. kita berikan tepuk tangan untuk Elvira dong. Makasih. Halo, apa kabar? Baik. Baik ya, cantik sekali sore hari ini. Selalu cantik ya Tetap Elvira. berciuman ya. Baik, terima kasih Terima kasih. Elvira. Ya, selamat sore hadirin dan pemirsa. Senang sekali saya Fani Sutrisna kembali menjumpai Anda di dalam program Semanggi. Ya, dan sore hari ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat luar biasa dan saya juga mempunyai narasumber yang sangat luar biasa. Untuk itu langsung saja kita panggilkan. Yang pertama ada Bapak Haji Sujud Pribadi SOS SA selaku Bupati Malang. Kami persilahkan Bapak Sujud. Dan selanjutnya saya panggilkan Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi selaku Rektor dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dan yang berikutnya, Sekretaris Yayasan Dam Mandiri, Bapak Dr. Andos Subiakto Cakrawardaya. Kabarnya Bapak-Bapak sore hari ini, Bapak Sujud baik Pak? Baik. Gimana Malang hujan terus Pak? Ya kadang hujan, kadang terang. Seperti Masih itu belum ya. menentu. Bapak Muhajir gimana kabarnya Pak? Ya sama baik-baik. Baik ya, bagaimana Unmu Malang? Ya semakin berkembang lah. Semakin berkembang Alhamdulillah. Bapak Subiakto dari Jakarta ya Pak ya? Ya, baik. Baru saja datang? Oh tadi pagi, udah siang tadi. Tadi pagi ya? Ya. Oke. Baik, dan kita akan membicarakan satu topik yang sangat menarik. Sore hari ini topiknya adalah pemberdayaan keluarga miskin dan juga UKM. Dan kalau kita bicara soal keluarga miskin itu agak-agak sensitif ya memang Pak ya. Tapi pertama-tama saya ingin menanyakan dulu ke Bapak Subiakto. Mungkin sebenarnya yang masuk di dalam kategori keluarga miskin itu seperti apa sih Pak? Ada kriteria khusus nggak sih? Ya ada, kalau sekarang pemerintah menetapkan keluarga miskin itu adalah dari segi Pak ya, kalau kalori ya, satu hari berapa? Pemerintah itu menetapkan Ada 15 kriteria. Kriteria ya, tapi di antara yang apa namanya itu ya, kalau dari kalori kilokalori. kilokalori ya, itu yang salah satu kriterianya di situ.
Barangkali Pak Bupati bisa saya Iya. sudah tidak lagi Iya. barangkali. Ya, Silakan, keluarga Pak Sigit. miskin itu dari catatan BPS yang kemarin itu ada beberapa kriteria. Tetapi memang di lapangan kita tidak bisa seperti itu. Karena juga menyangkut perasaan, juga menyangkut empati mereka. Tapi tadi Bapak katakan kepedulian. memang ada kriteria khusus Ada kriteria sehingga khusus, keluarga-keluarga disebut sebagai keluarga miskin ya. Nah kalau untuk Malang sendiri masih banyak nggak Pak keluarga-keluarga yang masuk ke dalam kriteria itu? Banyak sekali, seperti kemarin dikunjungi oleh Ibu Menteri Dalam Negeri dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai. Iya. Kita langsung berbicara dengan masyarakat. Nah, sangat mengena sekali kalau dilakukan pemberdayaan. Sudah miskin, diberdayakan. Nah, tentu harus ada strategi, taktik supaya mereka bisa survive. Tentu saja jangan seperti apa istilah saya ini bahasa Jawanya itu jaga no ya. Iya. Ya, mereka harus kasih umpan supaya mereka berdaya sehingga mereka bisa mandiri. Nah, tentu saja ini tugas daripada pemerintah dan masyarakat supaya mereka tidak miskin terus. Terus terang saja yang menjadi pokok persoalan dari tahun ke tahun jumlah penduduk kita itu tidak semakin berkurang, jadi semakin bertambah terus. Justru malah semakin bertambah ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan mengenai pemberdayaan keluarga miskin dan UKM ini. Tapi sebelumnya hadirin dan pemirsa kita saksikan dulu visual berikut ini mengenai keluarga miskin. Carut-marutnya perekonomian di Indonesia ini menyebabkan bertambahnya keluarga miskin. Di era otonomi daerah sudah waktunya penanggulangan kemiskinan dilakukan antara lain melalui program kependudukan dan mendahulukan hak penduduk. Bahkan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menganggarkan dana sebesar 24 miliar rupiah lebih melalui APBD tahun 2006. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah perhatian dan anggaran yang dialokasikan tersebut sudah mencapai hingga pelosok desa bahkan terpencil sekalipun? Bagi desa yang belum terjangkau program tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan masyarakat untuk mengatasinya. Hal ini menjadi beban masyarakat untuk menghidupi keluarga, apalagi menyekolahkan anak. Yoga kula kalih, kula namung lulusan SD sing setunggal TK, setunggal tesih balita. Lek wonten biayane nggih kula terus sekolahaken sampai dhuwur, lek mboten wonten biayane nggih ya napa malih. Iku kula sekawan, Pak. Penambalan kula buru tani. Nggih sak entene kula kerja niku kadang-kadang nggih pados manuk damel niku ngurusi keluarga niku. Kami berusaha meningkatkan mutu pendidikan kepada anak karena mayoritas bahwa wali murid atau masyarakat di desa Jatiarjo, Dusun Jatiarjo, Desa Gunjati, Kecamatan Sabung ini dengan mayoritas masyarakat buruh tani. Melihat kondisi saat ini banyak warga kurang mampu dan terpencil tidak dapat menyekolahkan anaknya akibat tidak ada biaya ataupun sarana dan prasarana. Untuk pendidikan, pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggarkan 1,06 triliun rupiah guna memperbaiki semua gedung sekolah yang rusak di Jawa Timur. Program ini ditargetkan selesai akhir tahun 2008. Tahun pertama pembangunan diperuntukkan bagi sekolah yang gedungnya rusak parah dan baru pada tahun berikutnya sekolah yang lain. Saat ini, jumlah ruang gedung sekolah yang rusak di Jawa Timur mencapai 20.000 lebih. Sebagian besar kerusakan dialami gedung sekolah dasar. Terhadap kondisi desa terpencil dan miskin, hendaknya pemerintah tanggap dan segera memperbaiki sarana dan prasarana pedesaan sehingga roda kehidupan perekonomian dapat berjalan dengan baik. Baik, pemirsa kita telah saksikan bersama tadi visual mengenai keluarga miskin dan kalau kita bicara soal pendidikan nih Pak Muhajir ya sebenarnya karena permasalahan ekonomi ini ya, apakah ada data khusus gitu Pak sebenarnya untuk Malang sendiri angka berapa sih Pak anak-anak yang terancam putus sekolah karena kondisi ekonomi ini, ada gambaran angkanya nggak Pak? Pertama saya minta diralat ya, saya belum profesor juga belum dokter. Tapi di sini kenapa tulisannya profesor dokter ya Pak ya? Yang salah TVRI itu. Maaf Pak, saya dapat catatannya begitu. Tidak apa-apa, tapi itu kan bagus. Jadi kita mengenal ada namanya Human Development Index. Jadi indeks
pembangunan manusia ya. Jadi itu antara lain termasuk pendidikan, kemudian juga kesehatan, kemudian sandang, pangan, papan dan seterusnya. Itu secara nasional itu kita memang masih jauh sekali, human development index jelek, termasuk juga di bidang pendidikan. Nah, pendidikan itu terutama adalah yang menjadi concern-nya adalah tingkat melek huruf. Tingkat melek huruf, kemudian juga berapa persen yang tamat elementary school, sekolah dasar, sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Nah, tentu saja kalau di Malang Kabupaten yang lebih tahu Pak Bupati. Kalau secara umum di Indonesia ini di tingkat pendidikan memang pada level pendidikan dasar itu sudah relatif bagus di antara negara-negara berkembang. Hanya memang pada level perguruan tinggi itu kita masih tergolong rendah dibanding negara-negara yang lain tetangga kita seperti Malaysia, seperti Singapura, bahkan Thailand itu melejit meninggalkan Indonesia. Dan juga sarjana-sarjana kita masih tergolong belum mampu bersaing pada jenjang yang lebih besar, yaitu pada level internasional atau termasuk regional. Ya, tapi Bapak selaku rektor dari Universitas Muhammadiyah Malang ya Pak, kira-kira sumbangan pemikiran apa sih Pak yang sudah diberikan oleh Unmu Malang ini untuk Malang sendiri dalam problem keluarga miskin ini? Ini kebetulan kami sejak tahun 2002 dengan Yayasan Dana Mandiri yang dipimpin oleh Bapak Profesor Yonosiono dan Pak Subiakto, itu kami menjalin kerjasama untuk memberikan pembinaan kepada dorongan insentif kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu, tetapi yang bisa punya potensi untuk di-upgrade, diberdayakan, terutama dalam usaha kecil dan menengah. Itu jadi kami sebagai penjamin dan sebagai pembina, kemudian dananya itu mendapat bantuan kredit murah dari yayasan yang dipimpin oleh Pak Biakto itu. Oke, nanti kita akan bicara lebih lanjut mengenai itu, tapi saya mau kembali lagi ke Pak Sujud ya Pak ya. Untuk angka anak-anak yang terancam putus sekolah di Malang itu seperti apa Pak kira-kira? Apakah cukup mengkhawatirkan? Saya rasa di Kabupaten Malang tidak terlalu ya, karena program saya akan membangun infrastruktur dan juga kita bebaskan SPP-nya mulai dari SD dan SMP, itu sudah menjadi komitmen kita. Hanya seperti yang kita lihat tadi, di visualisasi tadi, ya ini perlu saya informasikan kepada para pemirsa, itu di Gunung Jati, Jatirejo, dan kecamatannya Jabung. Itu kalau Anda ke Malang, itu ada Lawang, sudah masuk ke Lawang, kemudian Singosari, ke timur kurang lebih 7 atau 6 km udah masuk Gunung Jati. Udah aspal semua, udah kita bangun di sana. Kita lihat di sana, masyarakat miskin kita ini santai ya, bahkan tadi yang di syuting itu angsa, kalau bahasa saya sehari-hari mentok ya. Jadi gregetnya kurang. Jadi saya mohon walaupun kita miskin tapi semangat untuk bisa merubah menjadi tidak miskin, itu yang harus kita lakukan. Jangan ongko-ongko atau jagongan atau apa dan sebagainya. Sehingga terus terang aja pendidikan menjadi dasar utama untuk bisa merubah ke sana. Tadi anak saya punya anak 2. Nah, suaminya kan nggak disebut, cuma anaknya saja. Oleh karena itu, maka marilah kita bertekad ya, bahwa untuk bisa melek huruf mulai dari tingkat TK, tingkat SD, dan tingkat SMP. Sementara untuk tingkat SMA, ya SMTA, tentu saja kita akan berusaha ke sana supaya tingkat dasar ini dulu lah yang harus menjadi prioritas kita. Tapi kalau untuk yang dana subsidi BBM untuk pendidikan kemarin apakah sudah cair Pak? Sudah ada sekolah, sudah ada namanya BOS, ya, biaya operasional sekolah, yang untuk bisa, sesungguhnya dengan BOS ini tidak ada kata lain, mereka harus bisa untuk bisa mandiri, sudah bebas sekolah, bebas SPP sekolah dan seterusnya. Tinggal komitmen kita, semuanya, tidak hanya pemerintah sudah seperti itu, tetapi para orang tua wali murid ya, di dalam mendidik anaknya juga demikian, para guru dan seterusnya. Tapi kalau rendahnya kualitas pendidikan ini mungkin bisa jadi karena memang keluarganya miskin ya. Tapi bagaimana kalau ternyata hal itu disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan? Mungkin Bapak Subiakto memberikan komentar ya Pak. Bagaimana dengan kurangnya kesadaran masyarakat? Kalau kurangnya kesadaran saya kira tidak ya. Saya kira apakah sudah dengan pembangunan selama ini sudah
banyak sekali meningkatkan kesadaran di masyarakat untuk pentingnya pendidikan bagi malah. Tapi banyak anak-anak kecil Pak yang berpikir lebih baik saya bekerja saja membantu orang tua, toh duitnya langsung karena bisa tidak dapat mampu dibanding. lagi membiayai sekolah. Jadi masalahnya sekarang justru apa dikatakan Pak Bupati betul, bahwa sekarang bagaimana akses kepada sekolah ini dipermudah begitu ya. Artinya kemampuan untuk mereka untuk bisa mengenyam pendidikan itu ditingkatkan gitu. Jadi saya kira kesadaran itu sudah banyak sekali, malah saya kira pemerintah dalam hal ini pusat maupun daerah kewalahan menghadapi keinginan dari masyarakat untuk sekolah itu. Seperti itu ya, jadi kesadaran itu memang sudah ada ya. Kemudian kira-kira apa nih yang harus kita lakukan lagi nih Pak Muhadjir? Di Indonesia ini ada problem kemiskinan termasuk akses untuk mendapatkan pendidikan, itu adalah problem spasial namanya. Jadi keterjangkauan akibat dia di ruang daerah terpencil, tidak bisa mudah dijangkau oleh transportasi dan seterusnya, itu yang menyebabkan menyebabkan perilaku mereka tidak bisa dibangkitkan seperti sebagian rakyatnya Pak Sujo tadi itu, untuk disadarkan segala itu susah. Karena itu biasanya kalau masyarakat miskin yang tingkat kesadaran untuk maju ini masih rendah, itu seandainya dibantu pun itu juga tidak membuat dia maju, tapi malah justru membuat dia tergantung. Dia merasa enak jadi miskin, terus dibantu gitu. Karena itu yang kita bantu melalui kerjasama dengan Dana Mandiri itu, kita cek juga itu, apakah dia memang sudah siap untuk didorong untuk maju. Misalnya kalau nanti diberi bantuan kredit itu betul-betul dia bisa memutar untuk meningkatkan dia. Karena kalau tidak, itu kredit itu malah justru membuat dia jadi penghutang. Gitu. Dan inilah yang problem di Indonesia itu sebetulnya adalah ada lapisan miskin yang siap untuk didorong maju, tapi ada yang memang miskin secara kultural, itu dia tidak siap untuk diajak maju, dia sudah cukup menikmati menjadi orang miskin itu. Dan inilah problem yang harus segera diatasi di Indonesia. Baik, dan sehubungan yang sudah disampaikan Bapak Muhadjir, kita akan saksikan visual berikut ini. Pemerintah terus berusaha menunjukkan keseriusannya dalam menanggulangi angka kemiskinan dan pengangguran dengan berbagai cara agar sasaran pembangunan dapat tercapai. Salah satunya dengan program pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kampus atau program Pamaseka seperti yang dilakukan Yayasan Damandiri bersama Bank Jatim dan Universitas Muhammadiyah Malang. Keluarga miskin yang terpilih selain mendapatkan pembinaan juga dukungan kredit pundi kencana, pembinaan usaha keluarga sejahtera mandiri kepada yang cekatan berusaha dan menabung. Pemberian kredit ini guna memperkuat modal usaha produksi, industri, perdagangan dan jasa berupa kredit investasi dan modal kerja. Kredit yang telah disalurkan kepada 233 nasabah di wilayah Malang Raya sejak dimulainya program ini 3 tahun lalu sebesar 4,6 miliar rupiah lebih. Agunan bukan satu problem, asalkan pihak bank bisa memahami dengan adanya kerjasama notaris untuk bisa memberikan sertifikat, dan kalau itu sudah terjamin dengan baik, maka proses kredit bisa dilaksanakan. Jadi tidak perlu menunggu selesai sertifikat, dalam tahap proses itu kredit sudah bisa dicairkan. Dan ini harapan daripada nasabah seperti itu. Untuk mendapatkan program ini tidaklah susah karena telah dilakukan beberapa penyederhanaan persyaratan dan birokrasi pengajuan kredit. Selain pemenuhan permodalan, upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM harus pula disertai pendampingan, pelatihan, dan konsultasi manajemen usaha. Saya pertama ini cuma merintis cuma 15 ekor. Soalnya dananya kan belum ada. Jadi sekarang ini saya dapat pinjaman uang dari kampus umum Malang sebesar 20 juta. Ini lajeng kula damel ngembangaken tempatipun kandangipun menika. Program Pamaseka ini mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat sekitar. Dengan jumlah mahasiswa sekitar 16.500 orang, diharapkan dapat membantu menghidupkan usaha keluarga miskin di sekitar kampus. Karena selain dapat menambah penghasilan juga untuk mengurangi resiko pada salah satu usaha. Ya, saya ditawarin juga bagaimana kalau ngambil kredit dengan kredit UKM melalui Bank Jatim di bawah naungan Universitas Muhammadiyah. Lalu saya coba, saya ikut mengambil 50 juta, lalu saya buka fotokopi ini dengan warung di atas.
namanya Warung Vina, fotokopinya namanya Fotokopi Prima. Lalu saya cuma dapat 50.000, saya usahakan itu saya belikan mesin lagi. Nah, 50 juta, maaf, 50 juta. Akhirnya sampai sekarang saya bisa melaksanakan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum mendapatkan kendala. Program Pamaseka ternyata juga memberikan manfaat kepada mahasiswa karena dapat mengamalkan Tridharma perguruan tinggi, juga menambah pengetahuan mahasiswa untuk berbisnis sehingga pengangguran sarjana dapat dikurangi. Tadi telah kita saksikan bersama, itu tadi programnya Unmu Malang, Yayasan Dam Mandiri dan juga Bank Jatim ya Pak ya. Luar biasa sekali ya. Dan untuk Malang sendiri nih Pak Sujud, dalam waktu dekat kira-kira ada program-program apa lagi nih dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin? Ya baik, kami melalui leading sektor ya, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, juga hampir sama seperti itu, tapi bergulir ya. Bergulir untuk menopang dan mengangkat supaya keluarga miskin itu bisa berdaya. Banyak sekali program-program yang perlu kita sampaikan, tidak hanya satu-satunya cara yang seperti yang saya kemukakan tadi, juga pemberian makanan tambahan juga bagi anak-anak itu sendiri, terutama anak-anak sekolah ya, karena ini berkaitan dengan pendidikan juga, karena bagaimanapun juga masa depan bangsa ini termasuk juga pada masalah pendidikan. Bagaimanapun juga kita bisa mengelola namanya keluarga miskin, tapi kalau SDM-nya juga tidak kita persiapkan, ya miskin terus. Karena bangsa kita ini terus terang aja, seperti yang divisualisasikan tadi, anaknya sudah 2, yang mudah-mudahan nggak kawin lagi gitu. Jadi ini problematikanya seperti itu. Ya, sudah miskin, kemudian kawinan lagi, anaknya banyak, ya bagaimana memutus rantai ini? Jadi bukan banyak anak banyak rezeki, tapi banyak anak malah tambah miskin, jangan-jangan ya Pak ya? Ya kita yang proporsional dan rasional aja lah. Baik, ya sudah ada yang menunggu di line telepon, rupanya Pak, kita coba angkat dulu ya Pak ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, dengan siapa ini? Ya, Pak Heri. Bapak Heri di mana Pak Heri? Tuban. Pak Heri di Tuban ya? Ya. Bapak Heri silahkan mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu Pak Heri? Ya, nyampaikan nih. Selamat sore juga Pak Bupati Malang. Selamat sore Pak. Bapak Rektor yang belum profesor, dokter. Kalau nggak salah satunya Pak Teknol dia mantan menteri. Iya. Ya. Gini Pak ya, saya minta tolong karena ini juga didengar di seluruh Indonesia. Orang miskin jangan dibuat objek untuk menurunkan dana RAPBN saja. Dari dulu, saya sejak kecil sampai sekarang sudah 43 tahun. Bayarannya 62. Kok bicara tentang orang miskin terus. Tapi ternyata apa yang dibangun, hidup saya di desa. Apa yang akan dientas, yang diangkat. Padahal pejabatnya di atas sana termasuk Bapak mantan menteri juga sisa-sisa dari pejabat masa lalu. Kroni-kroni seperti sekarang yang mudah-mudahan Bapak Bupati ini di Malang mewakili dari seluruh Jawa Timur tidak sebagai single majority dan menyampaikan juga seluruh saudaranya jadi seorang pimpinan CV. Karena di Tuban terjadi seperti itu Pak. Saudaranya dulu tidak punya apa-apa, setelah saudara jadi bupati, semua pegang CV, semua bisa ambil proyek, semua sepadan dan sebagainya. Ya, baik Bapak. Itu. Baik Bapak Kamis, ya apakah ada yang mau ditanyakan Pak? Oke, baik itu tadi Bapak Heri dari Tuban ya. Pak Sujud mungkin ingin menanggapi komentar Bapak Heri. Baik, itu zaman dulu Pak, kalau sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Makanya pemerintahan sekarang itu berbeda dan sangat jauh. Oleh karena itu seperti yang ditayangkan visualisasi, saya nggak tahu ngambil gambar di mana, tapi saya lihat, saya sudah tahu bahwa itu di Kecamatan Jabung, di kecamatan saya, yang angka kemiskinannya juga sangat relatif tinggi. Artinya apa? Apabila kita menyatukan diri dengan seluruh komponen masyarakat, tidak hanya pada strata tertentu, tapi seluruh strata, termasuk juga kelompok keluarga miskin, maka kita bisa berbagi rasa, berbagi pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan seterusnya, supaya mereka tidak berada di bawah terus. Gitu. Oleh karena itu wawasan mereka yang harus kita isi melalui pendidikan, melalui keterampilan, melalui keahlian, termasuk apa yang telah diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Malang melalui
Yayasan Dana Mandiri itu. Tentunya ini merupakan upaya mereka. Hasil terakhir ya tergantung mereka di dalam bekerja kerasnya itu. Tentu saya mohon dengan akhlak yang baik, akhlak yang jujur, yang bisa dipercaya, dengan bekerja keras, bertawakal kepada Tuhan, insya Allah kita ini bisa. Saya pikir demikian. Oke, baik. Ya, dan kita masih berikan kesempatan kepada pemirsa yang lain yang mau bertanya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Mbak. Iya, dengan siapa ini? Dari Pak Ji Prigen, Mbak. Bapak siapa? Pak Ji Prigen. Pak Ji di Prigen ya? Nah, baik. Alhamdulillah, iso mlebu, suwe ra tau iso mlebu. Nah, ini programnya ngentas kemiskinan, rupa-rupanya itu. Nah, saya punya prinsip. Tapi istilahnya orang itu semua itu pertama-tama kita harus beriman. Beriman dengan Yang Maha Kuasa. Nak diomong miskin, Mbak, wong ayu aku gak gelem. Terus terang aja. Indonesia itu kaya raya. Tapi karena apa? Orangnya itu males. Kok seneng jaga duit 300.000. Mbok yo kerja. Carane iso dadi kerupuk yo apa? Ya. Diceplok sembarang kali kan dadi kerupuk. Itu namanya kan ya program itu tentang kemiskinan benar-benar. Di Jawa Timur itu kaya, Bu. Iya. Tapi nggak sampai begitu itu. Baik, Bapak mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak? Ya, pertanyaan saya, kenapa Indonesia sekarang kok buta hati? Mesti jangan buta hatinya. Ini matanya tahu, tapi hatinya buta. Nah ini programnya itu malah bikin peluang orang korupsi. Ya. Matanya RT akan dipateni. Baik, Bapak, kalau begitu, Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Dari Bapak? Pak Nurkolis, Surabaya. Bapak Nurkolis di Surabaya, Pak ya. Ya, Silakan mau Bapak matur langsung. Pak Bupati dulu. Ya, silakan Pak. Selamat sore Pak Bupati. Selamat sore Pak Nurkolis. Nah, dalam kesempatan ini saya matur Pak Bupati begini Pak. Kalau bisa, kalau kita bicara masalah pendidikan, tentunya sangat menyeluruh Pak ya. Kalau bisa untuk khususnya Kabupaten Malang pelopori dulu dari SD sampai SMA itu gratis itu loh Pak. Jadi usahakan demikian. Nah nanti kalau Malang sudah melopori bisa, kenapa Jawa Timur tidak bisa kan itu loh Pak? Masuk kalah kalau Malaysia Pak. Oke, baik Bapak. Itu saja Pak pertanyaannya Pak. Yang kedua pertanyaan saya. Ya, silakan cepat ya Pak. Pak. Setiap desa itu diadakan SD, SMP sampai SMA. Sekarang yang ada ya SD saja di desa itu. Makanya tidak bisa menyekolahkan lanjut gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, sebelum ke Bapak Sujud, mungkin Bapak Subiakto mau memberikan tanggapannya Pak. Ya, jadi... Karena seperti mungkin pertanyaannya yang ada di masyarakat sekarang adalah ingin mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yang miskin ini sebenarnya seperti apa sih? Ya, tadi gitu ya. khususnya di pendidikan tadi memang kita sangat bergembira kalau tidak salah beberapa hari yang lalu Bapak Presiden menyampaikan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20% itu akan diusahakan segera mungkin itu ya. Karena itu memang perintah Undang-Undang Dasar 45. Saya pikir kalau 20% ini anggaran ini disediakan oleh pemerintah, berbagai permasalahan yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi akan bisa diselesaikan. Artinya keinginan untuk dari SD sampai SMA gratis ya. Dan di setiap desa tadi mungkin ada SMP. Artinya setiap hasrat dari masyarakat untuk menyekolahkan anaknya itu tertampung semuanya, terwadai di semua di situ. Akses kepada dunia pendidikan ini begitu mudah ya dan murah. Itu saya kira akan terwujud. Nah, mari kira-kira kita targetnya kapan itu Pak kita bisa merasakan itu semua? Saya agak kurang tuh. Kalau nggak salah Bapak Presiden mengharapkan secepatnya begitu mungkin 2000. Tapi tidak ada target. Ada, saya pernah baca tahun 2000 berapa? 20 ada yang pernah mendengar Pak? 2008 atau gimana ya? Tapi 2006 ini sudah akan meningkat begitu ya. Kalau tidak salah saya pernah baca itu 2008 itu akan tercapai 20%. Ya kita harapkan demikian. Malah mungkin bisa lebih dipercepat. Tentunya kalau kondisi ekonomi kita akan makin membaik ya. Saya pikir pendidikan ini akan itu. Memang ini terus terang aja salah satu kelemahan dari pemerintahan yang lalu ya sejak Bung Karno, Pak Harto ini belum bisa mengalokasikan dana pendidikan yang cukup besar. Yaitu seperti minimal 20%. Sedangkan Malaysia yang tadi disebut itu sudah mengalokasi dana itu. Negara-negara lain malah pada kondisi yang kritis itu mampu mengalokasikan sampai 40%.
Jepang mengapa maju sampai seperti sekarang itu pada waktu habis kalah perang dengan Amerika pada waktu itu pada waktu pemerintahan yang baru itu dalam kondisi yang berat itu ya, dalam arti krisis begitu, tetap mengalokasikan dananya untuk pendidikan tuh hampir 40%. Jadi itu human investment yang luar biasa ya, yang pengaruhnya memang jangka panjang. Dan di sini barangkali mengapa bangsa Indonesia sampai hari ini masih terseok-seok begini, karena kita barangkali pada waktu yang lalu kurang memperhatikan masalah pendidikan ini. Mudah-mudahan pemerintahan yang akan datang akan lebih memfokuskan dan memprioritaskan pendidikan ini dengan minimal mengalokasikan dana APBN-nya 20%. Oke, baik. Ya, Bapak Suji tadi yang ada pertanyaan dari Bapak Nur Kolesi tadi ya? Iya, mengenai apakah mungkin di Malang SD sampai SMA? Iya, mengapa tidak? Tapi dengan adanya BOS, bantuan operasional sekolah itu sudah sangat membantu ya sebenarnya ya Pak? Iya, sudah barang tentu ya, sangat membantu sekali. Hanya masalahnya kan di Kabupaten Malang itu, coba kita lihat flashback, saya sajalah daripada orang lain. 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu saya masih SD. Ya, ketika itu saya sudah pakai sepatu, ya mungkin dari keluarga mungkin agak mampu. Tapi kebanyakan masih pakai sandal ya, atau pakai ceker, istilahnya nyeker. Tapi sekarang ya, dengan perkembangan sekarang itu mulai pelosok gunung sampai tepi pantai semua udah pakai sepatu, pakai seragam. Sudah ada peralatan. Nah, tinggal komitmen kita. Untuk SD aja ada 1.100 sekian SD ya, di daerah kami. Belum lagi yang SMP juga ada SMA. Perbandingan antara ketersediaan guru dengan jumlah murid itu guru negeri aja itu sangat luar biasa. Jadi 1 banding 16. Sedangkan untuk guru negeri 1 banding 47. Sehingga kita kekurangan tenaga pendidik. Belum, itu hanya kekurangan tenaga pengajar, maaf. Belum lagi masalah pendidik. Karena antara pendidik dan pengajar itu menjadi satu. Jadi tidak bisa dipisahkan untuk pendidikan dasar. Bisa mengajar tok, tapi nggak bisa mendidik, percuma. Jadi hanya mengajarkan saja, tapi nggak bisa memberikan teladan dan contoh. Oleh karenanya Malang yang besar dengan jumlah penduduk yang 2,4 juta, kecamatannya ada 33, RT-nya aja ada 14.665 Pak. Ya. Kemudian RW-nya aja ada 2.953. Dengan jumlah yang besar ini tentu kita bukan merupakan tantangan, tapi potensi untuk kita kembangkan supaya ke depan pendidikan agar lebih maju. Tapi Bapak Sujit optimis ya di Malang SD sampai SMA nanti di kemudian hari bisa jadi gratis? Ya kita harus punya semangat optimis ke sana dong. Harus optimis ya. Baik, nanti kita akan ke Bapak Muhajir, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini. Kita akan mendengarkan lagu Serasa yang akan dibawakan oleh Lilis Darawangi. Kita berikan tepuk tangan untuk Lilis Darawangi. Di
cinta yang membara dan dari jauh berseri sebesar di malam sejoli memadu cinta. Oh terasa nikmat dan sejuknya bila kekasih tidur di pelukan. Terima kasih. Terima kasih. Ya itu tadi Lilis Darawangi dengan Serasa, dan kita masih lanjutkan lagi perbincangan kita, dan tentunya kita masih memberikan kesempatan kepada pemirsa atau mungkin hadirin yang ada di studio jika ingin bertanya sehubungan dengan topik kita sore hari ini, pemberdayaan keluarga miskin dan UKM. Silahkan Bapak, ada yang mau ditanyakan Pak? Boleh? Ya silahkan, mic-nya bisa tolong Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya dari Lembaga Perekonomian Info Jawa Timur ingin menanyakan konsep yang sebenarnya bahwa untuk pemberdayaan orang miskin ini memang perlu dikaji kembali. Permasalahannya yang terjadi di lapangan itu adalah mendorong orang miskin itu sendiri kepada hidup ketergantungan. Oleh karena itu, metode yang mungkin lebih tepat atau menurut pendapat kami adalah yang diterapkan umum, bahwa yang paling penting adalah melatih mereka itu supaya bekerja. Kalau sudah bekerja akan menimbulkan hasil. Kalau sudah menimbulkan hasil, insya Allah nanti lama-kelamaan adalah mereka itu tidak lagi miskin, akan berubah menjadi tidak ketergantungan. Kemudian yang paling penting lagi perlu diperhatikan adalah pemerintah, utama beliau Bapak Bupati, kami cintai walaupun kami orang Kediri, supaya nanti benar-benar bahwa paling peduli dan jeli terhadap pengusaha-pengusaha yang perlu dibina agar mereka bisa menyerap tenaga atau menampung pengangguran sehingga mereka nanti akan secepatnya meratakan pemberantasan pengangguran sehingga orang-orang miskin nanti lama-kelamaan akan habis ini. Inilah kami kepada beliau Bapak Bupati, kemudian kepada beliau Bapak pemegang Dana Sejahtera Mandiri itu, mohon agar peningkatan kerjasama ini akan menyebar luas seluruh Jawa Timur. Insya Allah nanti pemberantasan atau pengentasan kemiskinan akan cepat tercapai di bumi Jawa Timur. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada penelpon rupanya sudah menunggu, kita angkat. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Aris, Surabaya. Bapak Aris ya? Nggih. Di Surabaya, silahkan Pak. Mau bincang-bincang sama Pak Sujud nih. Silahkan Bapak. Sugeng Sonten Pak Sujud. Sugeng Sonten Pak. Iya Pak. Walaupun saya orang Surabaya tapi saya sering ke Malang Pak. Ini Pak, mau nanya beberapa ada kekurangan pengembangan di desa Ketindan Lawang Pak. Banyak di sana itu ternak kambing, cuman tidak ada lomba mengenai kambingnya Pak. Malah di Pasuruan yang ada Pak. Mungkin dengan adanya lomba itu bisa meningkatkan harga atau kompetensi di ternak kambing itu. Ketindan sebelah mana Pak? Ketindan sebelah mana Pak? Di Kecamatan Lawang, Desa Ketindan Pak. Oh iya, kalau Ketindan itu mesti kecamatannya Lawang Pak. Di dusun Gebuknya Pak. Oh Gebuk ya, bilang aja Gebuk gitu Pak. Oh oke Pak.
Mungkin dengan adanya usul saja adakan lomba ternak kambing, Pak. Oke, baik Bapak. Makasih Baik atas Bapak, waktunya. terima kasih. Selamat sore. Silahkan Pak Sujud. Oke, sebetulnya untuk ternak kambing sudah pernah kita lakukan kontes Pak, kontes kambing jenis etawa. Tapi tadi yang diperlihatkan itu yang daun telinganya yang besar-besar dan bobotnya bisa sampai setengah ton, kadang bisa 1 ton, itu kambing jenis etawa yang juga mendapat kredit dari UM dan Dana Mandiri itu tersebut. Hanya mungkin informasinya Pak nggak nyampe ke sana karena memang populasi ternak kambing kita yang paling besar untuk jenis etawa itu di lereng Gunung Semeru di Kecamatan Ampel Gading, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Dampit. Mungkin jarak dari Ketindan Gebuk itu sekitar 100 kilo lebih Pak dari situ. Sehingga pesertanya juga dari kabupaten seberang, juga dari Lumajang dan batas-batas sebelahnya itu. Oleh karena itu masukan yang sangat berharga. Demikian juga yang dari Surabaya tadi sangat menarik dari Pak Kediri ya. Saya sudah lakukan itu Pak, dari lembaga itu sudah lakukan itu kepada para pengusaha, bisa makan, bisa minum, bisa kaya raya juga karena dari Bumi Pertiwi Kabupaten Malang ya sudah punya kewajiban untuk bisa memberdayakan dan membagikan sebagiannya untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya. Biar ada saling memiliki begitu. Seperti itu ya. Dan tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa konsep pemberdayaan yang dilakukan oleh UNMU bekerja sama dengan Dana Mandiri dan juga Bank Jatim ini sangat luar biasa. Mungkin Bapak Muhadjir ingin menambahkan lagi Pak mengenai programnya yang sangat luar biasa ini. Pertama saya ingin bilang bahwa secara teoritik miskin itu kan ada 2. Namanya kemiskinan relatif, ada kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif itu ada dibanding yang lain dia itu miskin gitu. Tapi kalau yang absolut itu dibanding siapapun ya memang miskin gitu. Nah di Indonesia itu kenapa kemiskinan kok menjadi naik itu sebetulnya bukan kok miskinnya yang naik, tapi alat ukurnya itu semakin rapat gitu. Karena kita disesuaikan dengan HDI, jadi Human Development Index internasional, yang dulu dianggap tidak miskin setelah diukur secara internasional jadi miskin. Jadi itu yang ini sering tidak dipahami. Jadi sebetulnya sejak pemerintahan Pak Harto waktu Pak Biakto menjadi Menteri Koperasi itu ada kemajuan yang sangat pesat. Tapi karena terus ukurannya itu semakin ketat, semakin rumit, jadilah miskinnya kok kelihatannya banyak gitu. Jadi itu sebetulnya begitu persoalannya. Kemudian yang kedua, mengenai UMM sebetulnya tidak hanya di Kabupaten Malang ya, kami juga bekerjasama dengan kabupaten-kabupaten lain dengan sudut fokus perhatian kepada lingkungan masyarakat miskin yang berbeda. Misalnya dengan Magetan, kalau Pak Bupati Magetan sekarang menyaksikan, selamat sore Pak Bupati, itu kami sedang menangani juga di sana, itu untuk pengrajin, karena di Magetan terkenal daerah pengrajin. Kemudian sekarang juga sedang kita jajaki untuk pembinaan petani untuk penggemukan sapi. Kemudian Ngawi, Pak Bupati Ngawi, itu kami juga kerjasama untuk pembinaan masyarakat sekitar hutan. Jadi kemiskinan spasial itu kadang-kadang tergantung miskinnya itu di mana, dan untuk dia supaya tidak miskin itu harus berangkat dari lingkungan itu. Tidak bisa disamakan misalnya Malang itu terus disamakan dengan Magetan, disamakan dengan Ngawi, beda. Ngawi karena daerah hutan, maka potensi yang bisa digunakan untuk mendrive ya, untuk mendorong agar mereka berubah menjadi tidak miskin itu ya hutan itu. Magetan juga gitu karena dikenal masyarakat pengrajin, kemudian ya kita dorong melalui sudut itu gitu. Jadi sebetulnya kemiskinan ini tidak bisa dibebankan kepada pemerintah atau kepada Dana Mandiri saja atau kepada perguruan tinggi. Sebetulnya malah lingkungan itu loh. Lingkungan itu bagaimana menyadari bahwa di sekitarnya itu ada orang miskin. Kalau dia kebetulan tidak miskin ya harus concern, punya peduli dengan lingkungan. Misalnya tadi kan Bapak menyaksikan itu ada industri kompor. Industri kompor itu yang kita drive itu hanya pengusahanya aja, pengusaha kecil itu. Tapi ketika kompornya berkembang dia kan akan narik orang-orang miskin sekitarnya untuk bekerja. Gitu. Jadi mereka yang belum bisa diberdayakan secara untuk diinjeksi dana, itu ya nyantrik dulu gitu, jadi tukang-tukang. Kalau semula nganggur, kemudian karena tetangganya kok bisnisnya jalan, ya dia ditarik. Semula tidak bisa keterampilan sederhana, sesuai bisa duduk-duduk, seng dan seterusnya. Ya, itu cara kita untuk mengembangkan. Tapi seperti intinya ya, jangan dibebankan kepada salah satu institusi, terlalu berat. Oke, baik. Bapak Subiakto mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya, jadi ya saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Sujud dan Pak Muhadjir tadi bahwa akhirnya masalah kemiskinan tadi
paling terakhir Pak Muhadjir bahwa tidak mungkin dibebankan pada oleh satu instansi saja. Jadi seluruh tentunya komponen bangsa ini harus punya kepedulian, apalagi kalau tidak salah bulan November Desember ini dicanangkan sebagai gerakan kepedulian nasional gitu ya. Jadi memang pertama pemerintah itu ya, tugas pemerintah itu harus punya komitmen yang besar. Tapi kalau Bapak lihat pemerintah yang sekarang komitmennya lebih baik ya Pak dibandingkan yang dulu Pak, atau mungkin pengalaman Bapak semasa menjabat sebagai Menteri Koperasi dulu bagaimana Pak perbandingannya dengan kondisi yang ada sekarang atau komitmen pemerintah sekarang ini? Saya kira sekarang ini barangkali komitmennya besar ya, tetapi barangkali pelaksanaannya masih belum sepenuhnya karena pemerintah sekarang memang dalam keadaan masih krisis ya. Kalau dulu pada waktu saya kondisi ekonomi masih baik ya. Sekarang kan dalam kondisi yang masih belum pulih betul, sehingga komitmen yang tinggi tadi belum sepenuhnya diimplementasikan dalam bentuk wujud program-program konkret untuk kemiskinan tadi. Tapi saya kira komitmennya ada dan cukup besar, dan mudah-mudahan dengan perbaikan ekonomi sekali lagi ya, ke depan ini komitmennya akan bertambah besar. Tapi memang itu tanggung jawab pertama adalah pemerintah. Ya. Di negara manapun juga orang miskin itu ya pemerintah mestinya. Nah, tapi tidak cukup oleh pemerintah saja ya, karena begitu besar masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Kemudian yang kedua tadi disebut oleh Pak Bupati yang kaya ini gitu. Sebetulnya orang-orang kaya di Indonesia ini kalau banyak sekali ya melakukan kegiatan-kegiatan yang mubazir gitu ya, yang sebetulnya sangat tidak bertentangan dengan suasana yang kita sedang miskin. Umpamanya punya rumah sampai 3 sampai 4, punya mobil sampai 5, banyak di Jakarta apalagi banyak rumah-rumah yang kosong gitu artinya nggak didiami. Sebetulnya itu kan mubazir. Kalau uang itu diinvestasikan untuk kegiatan-kegiatan produktif, katakanlah dibawa ke Malang untuk membangun usaha-usaha yang sifatnya padat karya, yang produktif, itu berapa pengangguran yang bisa diberikan di lapangan pekerjaan. Nah ini coba kalau orang kaya di Indonesia ini semuanya punya kepedulian untuk menyisihkan sebagian, tidak untuk di-charity, bukan untuk diberikan, tapi sebagian kekayaan itu diinvestasikan kembali. Bagaimana Pak caranya untuk menciptakan kepedulian nasional? Wah, ini mungkin memerlukan waktu ya. Tapi ini saya hanya melemparkan satu gagasan saja ya. Dan saya kira ini tugasnya pemerintah ini, pemerintah dari pusat maupun daerah untuk bagaimana meyakinkan masyarakat kaya ini untuk tidak konsumtif, untuk tidak mengeluarkan uang yang mubazir, tapi lebih baik digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, bukan membagi-bagi uang, tidak. Jadi menginvestasikan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Nah kemudian yang terakhir tadi perguruan tinggi, itu saya kira kalau semua perguruan tinggi ini betul-betul punya komitmen untuk menanggulangi kemiskinan dengan mengerahkan pemikiran-pemikiran, sekarang dokter-dokter, profesor kan banyak sekali. Ya, itu bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi pertanian saja mamanya. Kita masih impor besar sekali hasil-hasil pertanian. Berarti berapa uang yang dibayar untuk petani di luar negeri? Beras saja kita masih impor. Sedangkan kita punya profesor, doktor di bidang pertanian yang luar biasa besar banyaknya. Nah ini saya kira tanggung jawab dari Pak perguruan tinggi ya untuk ikut memikirkan bagaimana potensi bangsa ini bisa kita gali ya dan kita tingkatkan ya, kemudian bisa menghasilkan sesuatu produksi yang kemudian apa itu untuk dalam negeri maupun untuk ekspor yang menciptakan lapangan kerja. Jadi rupanya memang merupakan tugas kita bersama ya Pak ya. Dan masih ada waktu untuk angkat telepon? Sudah tidak ada waktu ya ternyata ya. Oke baik. Bagaimana? Sudah ada kesempatan lagi? Oke. Sekarang mungkin kita bisa menyimpulkan dari pembicaraan kita di sore hari ini ya. Untuk akhir kata mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak Sujud, silahkan Pak. Oke. Kalau kita ingin maju, pandanglah masa depan itu dengan optimis. Dengan penuh keyakinan yang tinggi, disertai dengan sikap mental dan perilaku yang baik. Adalah bisa dipercaya. Untuk bisa menuju ke sana kan perilakunya harus jujur, harus teman dan setelah itu akhirnya mereka bisa dipercaya. Setelah itu jangan lupa harus mau bekerja dengan keras untuk bisa etos kerja. Setelah itu dilengkapilah dengan keterampilan, keahlian dan seterusnya. Dengan kita diberi anugerah Tuhan, kekayaan alam yang demikian melimpah, saya pikir sangat naif sekali kalau sampai ada kemiskinan. Tentu kita tidak akan bisa menghapuskan 100%, tidak. Karena itu sudah mungkin ada suratan takdir, kodrat dan seterusnya. Tapi paling tidak kita bisa menekan itu semua. Jadi apa yang saya sampaikan ini kembali kepada kita berusaha untuk mengurangi. Tetapi mereka yang kita kurangi, tetapi kalau hanya mereka, maaf bahasa saya, jaga no.
tidak mau berusaha, tidak mau merubah tentang kehidupannya, ya nonsen untuk bisa berbuat ke sana. Bukan karena nasib seseorang itu tergantung orang yang bersangkutan. Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha dan bekerja dengan keras. Saya kira demikian. Baik, ya Bapak Muhajir mungkin? Ya, kita mayoritas di Indonesia ini kan agamanya Islam. Sebetulnya ada hadis Nabi yang kita mungkin terlalu simpel memahami. Itu misalnya ada mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Maka hendaknya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir supaya dia memuliakan tetangganya. Pengertian memuliakan tetangganya itu sebetulnya ya kalau dalam konteks miskin ini ya kalau tetangganya miskin itu dia juga memikirkan bagaimana harus dia peduli itu. Padahal sebetulnya di dalam Islam ada mekanisme itu, bisa berupa zakat, sodako, infak. Jadi mungkin kita hafal hadis itu, tapi kita tidak tahu bagaimana mengimplementasikan. Juga ada surat Al-Ma'un ar-ra'atal ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi sebetulnya kalau kita itu tidak peduli dengan orang yang miskin, itu adalah termasuk kita mendurhakai agama. Jadi sebetulnya kalau ayat-ayatnya banyak, tapi kemudian tidak dilaksanakan itu persoalannya. Ini menurut saya yang penting sebetulnya, jadi itulah yang saya maksudkan bahwa kemiskinan ini bukan persoalan negara, dana mandiri atau bupati, tapi itu sebetulnya adalah persoalan bersama. Kalau itu kita bangun secara berantai dari lapisan bawah sampai ke pusat, ada kesadaran kita peduli dengan masalah kemiskinan, insya Allah bisa dipercepat untuk memberantas kemiskinan itu. Cuman kan kita saksikan itu ada Indonesia ini kan ada satu sisi kita juga ada yang semangat berantas kemiskinan, tapi ada yang sedang sangat semangat pamer kekayaan di tengah orang miskin. Lihat itu di media-media massa termasuk TV, itu ulang tahun aja menghabiskan sekian ratus miliar misalnya. Ya, itu adalah contoh-contoh di Indonesia ini ada menurut saya ada semacam budaya paradoks gitu. Jadi budaya yang berkontradiksi, satu sisi ngomong miskin macam-macam tapi satu sisi pamer kekayaan dengan luar biasa di tengah orang sedang miskin itu. Seperti itu ya. Baik, dan seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Sujud dan Bapak Muhajir, mungkin ada saatnya juga kita perlu bukan hanya meningkatkan kecerdasan intelektualitas tapi juga kecerdasan spiritual ya, karena ketika secara spiritual kita cerdas otomatis kepedulian sosial itu akan tumbuh ya Pak ya. Baik, akhirnya pemirsa terima kasih atas perhatiannya di sore hari ini. Terima kasih juga saya ingin mengucapkan kepada Bapak-Bapak yang sudah hadir. Ada Bapak Muhajir, terima kasih. Bapak Sujud, Bapak Subiakto juga terima kasih sudah hadir di Semanggi pada sore hari ini ya. Ya, dan sebelum kita berpisah kita saksikan lagi ada lagu Semusim yang akan dibawakan oleh Lilis dan Elvira. Dan akhirnya saya Fani Sutrisna mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di program Semanggi. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semusim bersemi bunga
yang sang bercinta.